Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang potensi dan motivasi kewirausahaan pemuda, yakni dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Nanda Rahma Syafni, kemudian ada Santi Sakila dan Putri Syahilda Lestari. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari materi potensi kewirausahaan pemuda. Nah, potensi kewirausahaan pemuda didefinisikan atau diartikan sebagai individu yang berniat untuk mengembangkan dan juga mengelola bisnis untuk tujuan laba dan juga pertumbuhan. Nah, tetapi permasalahan lingkungan dan sosial pada saat ini sangat melimpah. Nah, di mana banyak negara-negara industri mengalami pengangguran massal atau bergulat dengan tantangan yang diakibatkan oleh ekonomi dan juga masyarakat yang semakin mengglobal. Nah, adapun sustainability ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada definisi sustainability enterprise performance, yaitu sustainability berasal dari sistem ekologi dan lingkungan. Nah, dianggap sebagai kemampuan untuk melanjutkan atau beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Nah, adapun sustainability behavior atau singkatannya, sustainability adalah paradigma yang dapat berfungsi sebagai referensi bagi perkembangan solusi untuk tantangan lingkungan dan juga masyarakat saat ini. Yang kedua ada dimensi Sustainable Enterprise Performance, di mana dimensi ini mengukur performance sebuah industri karena beberapa alasan, juga mempertimbangkan dampak keseluruhan dari agenda sustainability, baik dari segi ekonomi maupun bentuk kebijakan di masa mendatang. Perusahaan menerima tekanan kuat untuk meningkatkan sustainability dan transparansi tentang hasil yang dicapai oleh sebuah perusahaan untuk kepentingan eksternal kepada pihak yang dituju oleh perusahaan itu sendiri. Dimensi Sustainable Enterprise Performance ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, environmental sustainability atau kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan ini dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari beberapa kemampuan perusahaan untuk mengurangi keseluruhan dari suatu produk, di mana dampak dari kelestarian lingkungan ini dapat berupa sumber daya alam utama yang dipantau, yaitu sumber daya alam, sumber daya udara, sumber daya air, sumber daya tanah, dan sumber daya mineral dan energi. Yang kedua ada economic sustainability atau keberlanjutan ekonomi, di mana keberlanjutan ekonomi ini seperti didefinisikan oleh GRI berkaitan dengan dampak organisasi pada keadaan ekonomi pemangku kepentingannya dan pasca sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional maupun global. Perusahaan yang mencapai keunggulan kompetitif melalui kapabilitas untuk mempraktikkan bisnis yang menguntungkan dan tidak berubah dapat bertahan dalam jangka panjang, tetapi tidak dapat memberikan kontribusi apapun pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional maupun global. Ada 4 kriteria utama yang harus digunakan untuk mengukur keberlanjutan ekonomi perusahaan, yaitu kesehatan finansial, kinerja ekonomi, keuntungan finansial, dan peluang perdagangan. Yang ketiga ada social sustainability atau keberlanjutan sosial, di mana perusahaan harus lebih memperhatikan keberlanjutan dimensi sosial karena pergeseran tekanan pemangku kepentingan dari masalah lingkungan ke masalah sosial. Ada 6 yang harus diperhatikan dalam keberlanjutan sosial ini. Yang pertama, opportunity competencies. Yang kedua ada organizing competencies, di mana organizing competencies ini merupakan kemampuan atau kompetensi seseorang dalam menjalankan fungsi organisasi, seperti fungsi perencanaan, pengaturan, dan penggerakan dan juga pengawasan. Yang ketiga ada strategic competencies, di mana strategic competencies ini diperlukan oleh seorang wirausaha karena dalam menjalankan usaha seringkali dihadapkan pada kondisi ketidakpastian dan ada kali pada saat yang sama berbagai permasalahan ikut berdatangan. Yang keempat ada social competencies, di mana social competencies ini merupakan kemampuan bergaul, supel, kepercayaan diri, simpati, dan empati kepada orang lain yang merupakan modal keterampilan yang juga mendukung keberhasilan dalam berusaha. Yang kelima ada komitmen kompetensis. Komitmen kompetensis ini melibatkan individu terhadap pekerjaan yang dilakukan.
Komitmen ini memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan atau memberhentikan suatu hal atau kegiatan. Yang terakhir ada conceptual competencies, di mana conceptual competencies ini merupakan salah satu parameter untuk menunjukkan potensi kewirausahaan. Terus, conceptual competencies ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk merumuskan tujuan apapun kebijakan yang terkait dengan usaha yang dijalankannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kewirausahaan pemuda. Biasanya, motivasi berwirausaha akan muncul ketika seseorang sudah mengetahui manfaat dari berwirausaha itu sendiri. Ada beberapa motivasi yang dapat dijadikan sebagai motivasi pemuda dalam memulai berwirausaha. Yang pertama yakni jangan takut gagal, karena dengan menghadapi kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencapai kesuksesan di masa depan. Yang kedua yakni penuh semangat, di mana hal yang menjadi penghargaan terbesar bagi wirausaha bukanlah tujuannya, melainkan lebih pada proses atau perjalanannya. Nah, yang ketiga yakni kreatif dan inovatif. Di sini kemampuan menciptakan hal baru. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko, selalu ada dimanapun kita berada. Nah, yang kelima yakni sabar, ulet, dan tekun. Yang keenam, harus optimis. Yang ketujuh, ambisius, yakni berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu. Yang kedelapan, yakni pantang menyerah atau jangan putus asa. Yang kesembilan, peka terhadap pasar atau dapat membaca peluang pasar. Yang kesepuluh, yakni mandiri. 11, jujur, yakni keterbukaan dan ketulusan dalam mencapai tujuan. Yang ke-12, peduli akan lingkungan, seperti menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan.